Oh, assalamualaikum. Oh ya. Siapa? Oh ya. Ada apa? Ya ada apa-apa. Setan. Aneh-aneh aja. Ya. Tanya tentang setan. Setan itu apa gitu? Oh, ya nanti tak sampaikan. Insya Allah nanti saya ketemu sama ustadznya. Ya. Ya, sama-sama. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. cari-cari. Oh. Taunya di sini. Ya, dari mana? Ya, Pak. Habis muter-muter, Pak. Ada teman mau tanya-tanya tentang masalah agama. Kebetulan ketemu Bapak di sini. Jadi Duh, tapi saya bukan pakarnya loh. Oh, bukan. Bukan. Lagi tampilannya kok. Ya begini, tapi Terus lagi nunggu siapa, Pak, Bapak di sini? Nah, kita lagi nunggu teman dan juga ustadz nanti yang Wah, akan kebetulan datang. berarti, Pak. Nah, ini nanti kan kebetulan apa yang jenengan mau tanyakan bisa disampaikan Oh, ya. langsung. Saya juga tadi baruan terima telepon. Iya. Nah, itu tanya-tanya juga. Nah, saya kan bukan ustadz, tapi nanti insya Allah kita Ya. tanyakan sama ustadz yang bisa jawab insya Allah ya kan. Iya, Pak. Nah, kita tunggu ya. Iya, Pak. Kita tunggu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz. Lagi duduk-duduk ya. Ya. Iya, Pak Ustadz lagi Ya. mau Kebetulan Ustaz, saya ini tadi nunggu agak lama ini deh. Sama jenengan. Ini Ustaz, ada-ada saja ya. Orang itu tadi saya ditelepon sama temen, tanya-tanya masalah setan. Setan itu apa? Terus setan itu apa sama dengan iblis? Terus apa setan itu juga hantu? Nah, macam-macam. Itu gimana tuh Ustaz sebetulnya? Ya. Memang setan itu makhluk halus kan. Makhluk halus ini ya harus kita imani. Makhluk halus itu harus kita imani. Mungkin keterangan tentang definisinya setan mungkin bisa kita lihat nanti di kitab bagaimana asal mulanya. Ada setan kan juga ada iblis. Gimana ini? Setan iblis ini apa? Ini bisa kita lihat di kitab. Tapi yang terpenting semuanya itu harus kita imani. Memang ada setan, memang ada iblis, memang ada malaikat, memang ada jin, kesemuanya itu ada dan itu termasuk bagian daripada alam gaib. Harus diimani oleh kita. Nah, sebelum ini Ustaz, tadi Ustaz nyebutkan jin. Nah, berarti juga ada lagi ya makhluk gaib yang lain, jin juga. Ada. Apa nanti sama jenisnya mungkin? Perbedaannya nanti ada perbedaan iya. di antara. Iya. Apa itu Ustaz mungkin? Ini mulai dari mana? Dari perbedaannya dulu atau asal mulanya dulu? Nah, itu tadi saja asal Asal mulanya, mulanya. terus setan itu apa sama dengan iblis setan itu. Nah, Nah, dikatakan di tafsir Al-Qurtubi bahwasanya dulu itu iblis itu adalah sekelompok makhluk yang memerangi jin yang ada di muka bumi. Anna iblisa huwa alladzi qatala jinna fil ardi ma'a jundin minal malaikati. Itu iblis itu sekelompok makhluk yang memerangi jin yang ada di muka bumi ini bersama para malaikat. Kemudian iblis itu dan jin itu diciptakan dari api. Dari api. Tapi kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya. Iblis itu namanya kalau di dalam bahasa Suryani itu Azazil. Di zaman dulu istilah iblis itu jarang ditemukan. Istilah iblis ini ditemukan setelah iblis gak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian nama bahasa Suryani Azazil, nama bahasa Arabnya Al-Haris. Kemudian akhirnya suatu ketika karena iblis itu termasuk min asyaddil malaikati ijtihadan, termasuk makhluk yang paling giat ibadahnya. Wa aktsarihim ilman, dan ilmunya itu paling tinggi dibanding makhluk-makhluk yang lain. luar biasa berarti. Ya. Tapi Dulunya. ketika itu iblis melihat di dirinya ini memiliki kemuliaan sehingga ada kesombongan.
Kemudian iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Berarti Dan iblis dikatakan, itu sejak dari zaman Nabi Adam sudah ada. Ada dari sebelumnya sudah ada. Jadi jika fara'a li nafsihi bidzalika syarafan wa 'azamatan fadzalika alladzi da'ahu ilal kufri. Jadi ketika iblis itu melihat di dalam dirinya itu ada rasa mulia, ada rasa mengagungkan kepada dirinya sendiri, maka sifat itulah yang menyebabkan dia itu menjadi orang yang kafir, menjadi makhluk yang kafir. Fa'asallaha, dan iblis pun bermaksiat kepada Allah. Famasakhahu syaitanan rajiman, maka iblis pun diganti dengan syaitan yang terkutuk, dimasak. Jadi ada perubahan. Sebelumnya mungkin iblis dikenali dengan sifat yang lain, ahli ibadah, kemudian dirubah menjadi makhluk yang bernama syaitanir rajim, yaitu setan yang terkutuk. Dari sini sebetulnya kita bisa ambil pelajaran. Apabila ada seseorang yang bermaksiat dan maksiatnya dia itu disebabkan karena hawa nafsu, bukan karena penyakit hati, maka masih diharapkan untuk orang itu bertobat kepada Allah. Maksiat karena hawa nafsu. Tapi kalau maksiat itu ditimbulkan karena penyakit hati, tidak diharapkan lagi dia untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya terutama kalau penyakit hatinya itu penyakit yang sombong. Orang itu kalau dia sombong, dia menyangka dirinya ini yang paling benar. Gimana dia mau jadi orang yang baik? Tidak ada celah bagi dia untuk bisa menjadi orang yang baik karena penyakit sombongnya tersebut. Mungkin adalah asal mula daripada iblis. Kemudian perbedaannya, kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya, kalau jin dan iblis itu diciptakan dari api. Tapi untuk Jin pun sekalian juga diciptakan dari api. Untuk jenisnya itu beda apa sama? Tentunya beda ya. Beda ya. Ini beda ya. Dikatakan dalam Al-Qur'an, wal jan khalaqnahu min qablin min naris samum. Jin ini sudah kita ciptakan dari terdahulu dan kita ciptakan dari api. Ada mengatakan al jan huwa iblis, maksud jin di sini ada mengatakan itu adalah iblis. Ada yang mengatakan maksud kata-kata wal jan yang ada di ayat tadi itu adalah leluhurnya para jin. Punya leluhur juga. Punya leluhur juga. Ada pula yang mengatakan iblis itu Abu Syayatin, iblis itu leluhurnya setan. Oh. Bagaimana Nabi Adam leluhurnya manusia, iblis adalah leluhurnya para setan. Bedanya antara iblis dengan jin, kalau iblis itu semua kafir. Tapi kalau jin, ada jin yang mukmin, ada juga jin yang kafir. Jin itu bisa mati, juga bisa hidup. Jadi jin itu lebih menyerupai kepada manusia. Statusnya sama ya, walaupun sebenarnya kurang lebih beda alam ya. Beda alam. Kurang lebih gaya hidupnya itu sama. Di tempatnya di dunia sama. Tempatnya ya di sama. Tapi kalau bagaimana kok di dunia berarti kok nggak bisa kita lihat? Ya mungkin ada dimensi yang lain bagi alam-alam gaib tersebut. Nah, terus ini Ustaz, setan itu apanya jin tadi? Terus yang ganggu kita ini iblisnya atau setannya nih? Katanya kan kita diganggu setan. Nah, kalau zaman sekarang ini setan yang mengganggu kita. Jadi iblis itu leluhurnya dulu. Jadi dikatakan di kitab Tafsir As-Sam'ani itu iblis itu leluhurnya setan. Jadi iblis itu yang pendahulunya, sekarang ini ada setan-setannya aja yang menggoda manusia, yang ngajak manusia kepada keburukan, itu adalah setan. Gitu. Kalau hantu itu apa termasuk setan, Ustaz? Kalau di film-film itu kan ada ya, mungkin termasuk alam jin ya mungkin ya. Atau mungkin alam jin, mungkin jin yang mungkin gak mukmin, kemudian dia menyerupa sehingga akhirnya menakuti manusia. Kan ada golongan yang percaya adanya hantu, ada yang nggak percaya adanya hantu. Kalau hantu istilahnya apa dulu? Kalau syaitan itu ada, jin pun itu juga ada, dan itu juga harus kita imani. Jadi Al-Quran juga ada surat Al-Jin ya. Nah, itu juga harus kita imani. Kalau hantu cuma istilah atau memang bayang-bayang manusia itu sendiri? Ya, wallahu a'lam ya. Karena nanti kalau ada banyak hantu hantu bergantayangan kata. pocong, ada sundel bolong ya, ada kuntilanak, ada tuyul. Nah, kalau yang itu wallahu a'lam, masalah historisnya saya kurang paham.
Dan mungkin itu peninggalan dari adat istiadat zaman terdahulu mungkin, atau mungkin ada kisah-kisah legendaris di zaman yang sebelumnya. Saya juga kurang ngerti masalah itu. Jadi kalau memang jin, setan, iblis itu ada. Jadi yang perlu kita garis bawahi untuk diimani ya diantaranya iblis, setan, jin, malaikat. Ya. Tapi itu hantu nanti dulu. Hantu nanti dulu. Iya. Apa mungkin itu jin? Iya. Dan mungkin itu setan, kita nggak tahu kita. Wallahu a'lam. Terus kalau orang kan manusia katanya makhluk yang paling sempurna, Ustaz. Iya. Jadi kalau orang itu takut sama hantu atau sama setan itu gimana? Benar atau tidak atau yang Jadi baik? ketika memang manusia itu makhluk yang paling sempurna. Tapi masalah jin dan lain sebagainya, memang jin itu bukanlah makhluk yang sempurna. Terus gimana kalau kita takut kepada jin? Ya kita sering berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berlindung daripada godaan setan, daripada gangguannya setan. Kita berlindung daripada semuanya itu. Memang terkadang ada jin yang kafir, dia bisa mengganggu. Cuma apabila kita taat, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita taat dan kita punya amalan yang baik, amalan ketaatan, jin pun akan susah mungkin untuk mengganggu kita. Nah, katanya gini, setan atau iblis tadi kan terbuat dari api. Ya. Nah, kan dibakar di neraka api ketemu sama api, Ustaz. Nggak sakit itu? Itu dulu ada pertanyaan itu, saya perumpamanya seperti gini ya. Saya kalau nampar panjenengan kira-kira sakit ya? Sakit ya, padahal kulit bertemu dengan kulit itu. Kulit bertemu dengan kulit aja kan bisa sakit. Iya. Dan dengan kulit bisa sakit. Nah, ini sama kulit dengan kulit, api dengan api juga bisa sakit. Dan semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi api untuk menciptakan jin itu lain, api neraka itu juga model api yang lain. Bisa jadi seperti itu. Kulit sama kulit aja yang tercipta sama bisa menyakitkan kok. Apalagi api dengan api tentunya juga bisa menyakitkan. Ya. Dan ada keterangan lagi di kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Sesungguhnya setan itu ada dua. Walamma kana syaitanu ala naw'ain. Setan itu terbagi menjadi dua. Nau'un yara'yanan wa huwa syaitanul insi wa nau'un la yura wa huwa syaitanul jan. Jadi setan itu ada dua. Pertama, setan yang kelihatan, yaitu setan dari kalangan manusia. Nah, yang kedua adalah setan yang tidak terlihat, yaitu setan dari kalangan jin. Kalau saya pernah dengarkan diistilahkan itu kadang-kadang ada setan yang bolonya grandong, ada setan yang doyan lontong. Jadi cara menghadapinya pun juga beda katanya. Kalau setan yang temannya grandong dibacakan ayat kursi selesai. Tapi kalau setan yang suka lontong, ayatnya ditinggal, kursinya diambil, dilemparkan ke dia. Dijual. Itu jadi setan itu terbagi menjadi dua. Ada setan yang kelihatan, ada setan yang kelihatan. Terus gimana manusia kok bisa dibilang setan? Nah, yang dimaksud di sini oleh para ulama mungkin manusia yang tugasnya itu seperti setan. Setan itu tugasnya apa? Mengajak manusia kepada keburukan kan? Nah, terkadang ada manusia yang mengajak orang lain kepada keburukan. Nah, ini adalah setan daripada kalangan manusia. Setan yang terlihat. Setan yang terlihat ini tadi. Setan daripada kalangan manusia. Kita mau pengajian, nggak usah pengajian, yuk main remi aja di sini. Ya itu setan yang terlihat itu namanya. Itu boleh kita katakan setan loh. Boleh enggak? Ya, jangan dimaki ya. Jangan dimaki kalau begitu. Ya mungkin katakan kalau misalkan setannya itu setan yang nggak terlihat, itu caranya adalah dengan isti'adzah. Kita ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada gangguan setan yang terkutuk. Dengan cara isti'adzah dan dengan cara zikir. Zikir itu orang setan itu takut sama hamba Allah yang suka berzikir. Kalau kita sering berzikir, ingat selalu kepada Allah, setan pun akan menyingkir. Nah, tapi kalau setannya itu setan manusia, gimana cara menghindarinya? Ya kita berpaling daripada mereka. Jangan duduk bersama mereka, jangan kumpul bersama mereka. Itu adalah cara menghindari setan daripada kalangan manusia. Itu tadi caranya. Jelas ya ini ya, keterangan ini.
Nah, tapi kan kita ini umat Islam kan dianjurkan untuk berdakwah, kan mengajak setan-setan yang berupa manusia itu kita ajak. Baik kan juga tugas kan? Ya, itu tugas juga. Jadi setan-setan yang berupa manusia itu sekedar istilahnya aja, bukan mereka itu setan yang Bukan sesungguhnya. istilahnya aja. Tapi ketika kita akan masuk ke sebuah komunitas, saya kalau kita katakan saya sedang banyak setannya di situ. Saya katakan yang lebih tepatnya banyak orang sakitnya di situ. Ya kita harus berprofesi sebagai seorang dokter. Kita orang yang sudah mumpuni dalam ilmu masalah penyakit. Kalau kita orang biasa kok kumpul dengan orang yang punya penyakit, ketularan. Kadang-kadang ada orang, saya mau berdakwah di kalangan para peminum khamr. 1 bulan kemudian dia yang paling banyak minum khamrnya. Yang Jadi ketularan, iya. Kenapa? Karena dia belum jadi dokter. Nah, kalau orang sudah jadi dokter, imannya itu sudah mantap. Dia punya strategi untuk berdakwah. Dia punya cara untuk mengajak orang kepada kebaikan. Silahkan. Dia berdakwah di kalangan apapun dia akan bisa masuk. Tapi kalau imannya masih setengah-setengah, jangan coba-coba. Malah katut, malah ketularan nanti akhirnya. Bahaya akhirnya. hati Terinfeksi ya. katut. Terinfeksi. Gimana sudah? Lumayan banyak ilmu yang didapat. Nggak sangka duduk-duduk santai tapi sambil dapat ilmu. Manfaatnya ini Ya. duduk dengan orang-orang yang dekat Ya. dengan ulama, ya ini akhirnya kita kan dapat. Nah, ini Saya ngomong-ngomong, bukan ulama, saya ini istilahnya Jawa Timur ngelama. Kan saya cuma membacakan aja. ya. Ini Kita ngomong-ngomong bisa. Ustaz, kita kalau duduk-duduk tanpa minum, tanpa snack ya Kurang kering afdol. Ustaz ya. Iya, kurang Ini afdol. kita sebaiknya pesen dulu saja. Pesen dulu ya.